Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Mahmudi dengan NIM akhir 040 dari kelas A. Saya akan memaparkan langkah-langkah cara menganalisis statistika non parametrik. Statistika non parametrik ada 3. Yang pertama itu uji non parametrik sampel, yang kedua non parametrik berpasangan, dan yang ketiga non parametrik sampel independen. Langsung saja kita yang pertama yaitu uji non parametrik sampel. Persaingan usaha kuliner di sekitar kampus semakin meningkat. Pemilik usaha perlu memahami preferensi konsumen untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Seseorang peneliti melakukan survei kepada 22 mahasiswa untuk mengetahui warung makan yang lebih disukai sebagai tempat makan siang para mahasiswa. Dua warung yang jadi objek penelitiannya adalah warung nasi goreng dan warung lalapan. Hasil survei menunjukkan bahwa dalam responden memilih warung nasi goreng dan 14 responden memilih warung lalapan. Peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan jumlah pemilih tersebut terjadi secara kebetulan atau menunjukkan adanya preferensi yang berbeda di para mahasiswa. Yang ditanyakan adalah apakah preferensi mahasiswa terhadap kedua warung makan tersebut sama atau terdapat kecenderungan memilih salah satu warung. Hipotesis yang digunakan adalah hybrid H0 sama dengan tidak ada perbedaan preferensi konsumen terhadap kedua warung tersebut. H1 sama ada perbedaan preferensi konsumen terhadap kedua warung tersebut. Ketika pengambilan keputusan, jika signifikannya lebih dari 0,05 itu berarti H0 diterima, dan jika kurang dari 0,05 H0 ditolak. Uji yang digunakan adalah uji binominal karena data berbentuk frekuensi hanya terdapat satu variabel dan digunakan untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, blok semua datanya, lalu copy, lalu masuk ke SPSS-nya, klik ini, klik ini, pilih custom with variable names, kemudian ke variable view sini, yang satu nasi goreng, pencet add, yang dua warung lalapan. Pencet add, klik OK. Ini dua ke scale, data analyze, ke non parametric test, ke ini, langsung ke binominal. Kemudian yang pesaing pindah ke test variable list, kemudian pencet OK. Karena nilai signifikannya 0,286 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan antara konsumen yang memilih warung nasi goreng dan warung lalapan. Dengan kata lain, proporsi pilihan konsumen terhadap kedua warung tersebut masih dapat dianggap sama secara statistik. Langsung saja yang kedua. Uji non parametrik berpasangan. Ada seorang dosen menerapkan metode pembelajaran interaktif berbasis diskusi kelompok pada mata kuliah statistik. Sebelum metode baru diterapkan, mahasiswa diberikan tes awal atau pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Setelah proses pembelajaran berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, mahasiswa kembali diberikan tes yang sama, yaitu pretest. Hasil tes kemudian dikategorikan menjadi paham dan tidak paham, karena pengukuran dilakukan pada mahasiswa yang sama sebelum dan sesudah perlakuan mata kuliah berlangsung. Maka data bersifat berpasangan. Yang ditanyakan adalah apakah metode pembelajaran interaktif mampu meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa. Basis yang diambil adalah H0 sama dengan tidak terdapat perubahan tingkat pemahaman mahasiswa setelah penerapan metode pembelajaran interaktif.
A1 sama dengan terdapat perubahan tingkat pemahaman mahasiswa setelah penerapan metode pembelajaran interaktif tersebut. Pengambilan keputusan jika hasilnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika kurang dari 0,05 H0 ditolak. Yang digunakan adalah MCR test, yaitu 2 sampel berpasangan. Alasannya kita berbentuk nominal. Kemudian pengukuran dilakukan 2 kali pada subjek yang sama. Yang ketiga digunakan untuk membandingkan perubahan proporsi pada data berpasangan. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Ini sudah ada datanya, kita blok semua, lalu copy masuk ke SPS nya, klik paste variable names, kemudian ke variable view, ke values yang value 1 labelnya mendengarkan chat add, yang kedua tidak mendengarkan. Satunya sama, yang satu mendengarkan. Yang dua tidak mendengarkan. Lalu pencet add, oke. Ini diubah ke scale semua. Lalu pencet alas ke non parametric test, lalu ke ini, lalu pencet ini, lalu ke K2 related sample. Data 1 pindah ke sini, yang data 2 pindah ke sini. Yang paham masukkan ke variabel 2, lalu pencet MC, kemudian klik OK. Nilai signifikan yang didapat adalah 0,04, yang berarti kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada tingkat pemahaman mahasiswa setelah diterapkannya metode pembelajaran interaktif. Perubahan ini mengidentifikasikan bahwa metode pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan oleh dosen. Dengan demikian, perbedaan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan adanya perubahan yang signifikan. Kemudian langsung saja kita ke data yang ketiga, yaitu Gen Parametric Sample Independent. Saat ini bank menawarkan berbagai jenis layanan yang dapat dipilih masyarakat, dan bank seringkali dipengaruhi oleh karakteristik nasabah. Salah satunya adalah tingkat pendidikan. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis bank yang dipilih oleh nasabah tersebut. Data yang diperoleh dari 15 responden yang dikelompokkan berdasarkan pendidikannya ada SMA dan sarjana. Untuk jenis-jenis bank yang dipilih itu ada bank pemerintah dan ada bank swasta. Yang ditanyakan apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih nasabah. Yang digunakan bank sama dengan tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih. Satu sama dengan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih. Maka
pengambilan keputusan jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Uji yang digunakan adalah citi tes independen. Alasannya adalah yang pertama terdapat dua variabel, yang kedua kelompok bersifat independen, lalu digunakan untuk mengetahui hubungan atau asosiasi antar variabel. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita blok, copy, kemudian masuk ke SPSS-nya, klik kanan, lalu pas variabel ke variabel view yang ini, yang satu sarjana, add, yang kedua SMA. Pencet OK. Yang satunya juga, yang satu pemerintah, pencet add, yang kedua swasta. Pencet OK. Yang sini coba ke scale semua. Coba ke scale. Kalau sudah seperti ini kita ke analyze, lalu ke deskriptif statistik, ke pencet ke step, yang pendidikan ke row, yang bang ke kolom, lalu ke statistik tentang yang chi-square, lalu continue, lalu OK. Nah, signifikasinya yang didapat adalah 0,315 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya nilai-nilai menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih oleh nasabah. Perbedaan tingkat pendidikan responden tidak berpengaruh secara nyata terhadap keputusan dalam memilih bank pemerintah maupun bank swasta. Pilihan bank kemungkinan dipungut oleh faktor lain seperti lokasi, kualitas layanan, kemudian transaksi, administrasi atau faktor pribadi lainnya. Saya dapat sampaikan kurang lebih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.